Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini saya akan menyampaikan materi tentang konsep e-health ya. Jadi bagaimana nanti konsep e-health berdasarkan persepsi dari public health atau kesehatan masyarakat. Baik, kalau kita lihat sebenarnya pengertian e-health berdasarkan pada WHO ITU bahwa menekankan pada aspek information and communication technology ya, atau ICT. Nah, disinilah sebenarnya peranan atau fungsi dari e-health itu sendiri. Nah, kemudian dari European Commission International Institute bahwa e-health itu merupakan modernisasi ya dari komunikasi dan informasi yang dia memang membutuhkan partisipasi baik dari pasien, kemudian healthcare profesional atau nakes, kemudian provider dan juga policy maker ya atau pengambil keputusan. Artinya bahwa kalau kita lihat secara umum bahwa platform atau implementasi dari si e-health ini adalah bahwa membutuhkan banyak partisipasi dari beberapa komponen ya, yang memang di situ tidak hanya berfokus pada bagaimana penggunaan, tapi bagaimana prosedur dan juga dukungan-dukungan lain yang berkaitan dengan kebijakan e-health itu sendiri. Nah, secara umum kalau kita lihat bahwa konsep electronic health atau elektronik atau e-kesehatan ya, atau elektronik kesehatan merupakan istilah yang cukup baru bagi pelayan kesehatan dan dapat digunakan memang untuk sebagai gambaran bahwa komunikasi yang berbasis elektronik dan juga teknologi informasi yang memang dimanfaatkan pada area atau kegiatan kesehatan yang memang dapat menunjang beberapa hal, mulai dari kegiatan klinisi, kemudian edukasi, pendidikan, dan juga administrasi. Itu kalau kita pahami konsep e-health ya. Kemudian, ada beberapa bentuk e-health atau e-kesehatan. Salah satunya adalah elektronik catatan kesehatan itu sendiri, yang sebenarnya sudah cukup banyak berkembang ya. Kalau kita lihat catatan medis ya, melalui rekam medis elektronik itu sudah mulainya terlebih dahulu ya, atau yang sering kita kenal sebagai electronic medical record ya. Kemudian banyak berkembang lagi electronic prescription atau persiapan elektronik, kemudian electronic ASKEP ya, atau elektronik asuhan keperawatan, dan juga elektronik yang menggunakan pendekatan kegiatan kesehatan yang lain ya. Kemudian yang kedua ada telemedicine ya, atau virtual kesehatan. Artinya aplikasi telemedicine ini sudah mulai banyak digunakan ya, mulai dia host to host ataupun juga by application, chatting dan seterusnya, yang memang memungkinkan adanya komunikasi, konsultasi ataupun tindakan dan juga rekomendasi berkaitan dengan layanan kesehatan yang memang berbasis elektronik, dan dia dilakukan tidak langsung bertemu atau tatap muka dengan tenaga kesehatan atau dokter. Kemudian yang ketiga adalah konsep knowledge management ya, atau berbentuk pengetahuan. Dan saya kira itu sudah banyak sekali ya, mulai seperti kamus kesehatan elektronik, kemudian juga biasanya database berisi tentang fungsi dan juga penggunaan obat-obatan, dosis. Kemudian sekarang sudah mulai dikembangkan juga semacam clinical decision support system ya, itu kemungkinan diagnosis yang akan muncul ketika keluhan tertentu yang diinputkan by sistem. Kemudian yang terakhir adalah mHealth ya, atau mobile kesehatan. Nah, ini semacam platform yang memang mengcover beberapa kegiatan yang sebenarnya sebelumnya web based, bisa diakses by browser, sekarang bisa diakses melalui Android apps ya, atau aplikasi di Android.
Kemudian kalau kita lihat sebenarnya hubungan antara konsep data, informasi, dan pengambilan keputusan, kita bisa pahami bahwa kebutuhan data itu kan atau informasi itu kan dapat dibagi menjadi tiga ya, baik kegiatan operasional, manajemen, dan eksekutif. Kalau kita lihat operasional itu aktivitasnya ya lebih kepada transaksi, kemudian data entry, dan dia ya isinya adalah data collection ya, inputting, kemudian storing dan seterusnya. Kemudian manajemen lebih ke bagaimana aktivitasnya adalah validasi, analisis, dan juga melakukan presentasi, penyampaian dan seterusnya. Ini ada data analyze dan juga presentation. Nah, kemudian eksekutif atau pengambil keputusan, direksi dan seterusnya ya dia lebih membutuhkan data informasi sebagai evaluasi dan decision making atau pengambilan keputusan. Nah, ini yang memang ada perbedaan kebutuhan dari masing-masing elemen atau level di dalam suatu organisasi itu sendiri. Kemudian kalau kita lihat data dan informasi itu ya kita sesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di lapangan ya. Contoh misal ada data laporan puskesmas, SP2TP, outbreak, survei, dan seterusnya. Kalau kita lihat sebenarnya data informasi itu kan varian cukup banyak ya. Tidak hanya ini hanya beberapa contoh saja. Di puskesmas ada Simpus, kemudian rumah sakit ada SIRS, kemudian ada laporan-laporan lain seperti survei, Skesdas, kemudian juga survei-survei yang lain, kemudian masing-masing program juga membuat kegiatan pengambilan data dan juga menyajikan informasi. Nah, ini yang memang konteks ini yang di cover oleh kegiatan-kegiatan dalam event. Harapannya adalah memang semua kegiatan di kesehatan itu nanti tercover di dalam platform IHUD itu sendiri, dan dalam bentuk yang berbeda-beda. Apakah dia nanti berupa catatan atau elektronik catatan elektronik, kemudian dia berupa knowledge management, apakah dia berupa telemedicine, ataukah dia berupa kegiatan lain yang memang berbasis pendekatan mobile ya, survei mobile dan seterusnya. Nah, itu yang memang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Nah, kemudian kalau kita lihat konsep IHOD itu sendiri kan tidak jauh dengan kebutuhan data atau basis data. Nah, kalau kita lihat secara umum data itu kan bisa kita milah menjadi data yang berbasis institusi dan juga data yang berbasis populasi. Nah, kalau kita lihat data yang berbasis pada institusi, ini contohnya ada data di Fasiankes ya, data-data di fasilitas pelayanan kesehatan seperti Simpus, puskesmas, si dokter praktek, gitu kan, SIM-RS di rumah sakit, si klinik atau di klinik, kemudian BPJS kesehatan, situ ada berkaitan dengan data kepesertaan, Vaskes, Pikter, Inasi Bijis atau iklim, dan kemudian di Menkes ada berapa banyak varian aplikasi ya, ada SIHA, HIV/AIDS, SITT, SDM, Komdat, logistik, sales online, gizi dan seterusnya. Nah, ini merupakan data-data yang sifatnya adalah menyeluruh, dan data di Kemenkes ini didapatkan berdasarkan pada data di institusi base dan population base. Data population base ini ya berupa surveillance, survei, registry, disease, dan juga statistik dan seterusnya. Ini merupakan data-data populasi yang dia memang didapatkan tidak harus by institution ya, bisa dari penelitian ataupun NGO dan seterusnya. Nah, data-data ini baik population base dan institusi base disatukan ke dalam pusat data yang ada di Kemenkes atau Pusat Data dan Informasi di Pusdatin Kemenkes, yang variannya bisa cukup banyak portal aplikasi layanannya. Nanti bisa coba Anda akses ya, banyak portal layanan data informasi yang memang dimiliki oleh Kemenkes, yang yaitu memang mencakup data-data institusi dan juga populasi. Meskipun beberapa memang ada yang belum up to date ya, atau real time.
Kemudian ini contoh tampilan bank data kesehatan. Kita bisa melihat data berbasis pada provinsi, atau mungkin nanti ini wilayah ya. Kemudian ada indikator nanti tahun berapa, dan juga nanti tampilan varian tabel atau grafik. Ini cukup membantu, terutama kalau kita ingin mengetahui informasi atau melakukan penelitian yang menggunakan data sekunder ya, yang memang tidak harus mengambil langsung. Meskipun memang datanya terkadang saya sering membuka juga belum begitu up to date ya, data-data yang memang mungkin memang masih belum menggunakan data real time ya, tapi cukup membantu sekali untuk kita mengetahui tentang kasus, indikator, dan juga progres bagaimana informasi kesehatan di negara kita. Kemudian kalau kita lihat berdasarkan pada Vital Wave Consulting tahun 2009 yang dia memaparkan tentang bagaimana health information system di negara-negara berkembang ya, yang dia menggunakan analisis tertentu. Dia membagi menjadi 5 stakes ya, dan berdasarkan pada kurun waktu tertentu. Nah, kalau kita lihat level pertama atau stake pertama adalah di sini ada fragmentasi ya. Jadi banyaknya fragmentasi dan juga data yang di tingkat yang lebih rendah ya, tingkat lebih kecil. Kemudian pemanfaatan data untuk analisis cukup minim dan hanya skala kecil sekali. Kemudian kalau kita masuk ke stake kedua, ini memang sudah mulai ada efisiensi pengumpulan data berbasis kertas, yang tujuannya adalah untuk mengurangi duplikasi, sehingga sudah tidak ada lagi fragmentasi yang cukup banyak, jadi sudah mulai diminimalisir. Kemudian mulai ada komitmen yang kuat untuk mendukung SIK, Sistem Informasi Kesehatan Nasional, dan juga sistem elektronik yang juga masih jarang, cuman memang komitmen sudah ada dan penggunaan kertas sudah mulai efisien ya. Kemudian stake ketiga atau level ketiga sudah mulai ada pengumpulan data berbasis elektronik, dan memang penyimpanannya sudah mulai hybrid ya, entah itu memang by email atau mungkin sistem input informasi yang sederhana dan seterusnya. Kemudian beberapa sistem elektronik sudah mulai digunakan, meskipun ada beberapa kegiatan yang masih by manual. Kemudian stake keempat yaitu mulai ada pengumpulan data elektronik sampai tingkat yang terkecil, baik itu puskesmas atau posyandu dan seterusnya. Kemudian membutuhkan skalabilitas dan sumber daya yang cukup banyak. Nah, ini stake 4. Stake 5, nah ini sudah bagus ya, artinya data yang penting sudah tersedia dan integrasi, dan dukungan dari stakeholder atau pengambil keputusan dalam hal ini adalah pimpinan di institusi atau pemerintah daerah, provinsi ataupun kabupaten, pusat, ini sudah cukup baik ya, sehingga ini beberapa tahapan. Nah, pertanyaannya sekarang kalau kita nilai di negara berkembang di Indonesia itu ada di level berapa gitu kan. Kalau dilihat di analisis sebenarnya fragmentasi masih ada di negara kita ya, cuman memang sudah tidak begitu banyak. Kemudian sudah mulai ada efisiensi pengumpulan data berbasis kertas, komitmen juga sudah ada, dan penggunaan data elektronik sudah banyak juga. Pengumpulan datanya juga sudah mulai digunakan elektronik, hanya memang integrasi dan juga dukungan yang memang belum begitu optimal. Ada beberapa sektor yang memang masih terjadi disorientasi dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat di sini memang negara kita menurut pendapat saya memang ada di tataran antara stake 3 dan stake 4 ya. Kenapa saya mengatakan di antara? Karena varian wilayah kita cukup banyak, dan juga di situ kelemahan baik infrastruktur, SDM, komitmen, dan juga yang aspek-aspek yang lain juga cukup varian, sehingga bisa jadi memang kita masih ada di antara 3 dan 4 ya. Ada yang mungkin sudah 3, 4 yang sudah cukup baik, ada juga yang seperti itu, karena memang ada daerah yang cukup baik mengimplementasikan SIK, tapi ada juga yang cukup keteteran atau kesulitan mengembangkan itu. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang konteks public health and clinical service,
Maka kita lihat beberapa aspek ya. Di sini ada aspek kedokteran dan aspek kesehatan masyarakat. Tentunya bahwa data dan juga kegiatan dan serta dampak atau implementasi dari SIG dalam e-health itu sendiri itu memang akan sangat berbeda ya dari perspektif medis dan juga kesehatan masyarakat. Kalau kita lihat main fokusnya kesehatan masyarakat lebih kepada individual service, kemudian Kesmas lebih kepada community or population. Kemudian strategi yang digunakan ini kuratif rehabilitatif, kemudian ini adalah preventif promotif. Intervention konteksnya adalah lebih kepada medical intervention. Ya. Kalau ini lebih kepada all aspect of health ya, mulai dari manajemen, efisiensi, cost delivery, social intervention dan seterusnya. Terakhir operasionalnya ini kalau kedokteran lebih kepada clinical, hospital dan seterusnya. Kalau ini lebih kepada bagaimana conduct by governance ya, bagaimana semisal advokasi dengan berkaitan dengan mendorong terjadinya perubahan untuk pengambilan keputusan, decision making, regulasi dan seterusnya. Nah ini perbedaan konsep bagaimana memandang implementasi e-health itu dari kacamata kedokteran dan juga kesehatan masyarakat. Ada beberapa contoh ini e-health ya, tadi sudah saya singgung juga ya, saya bahas di awal, nanti silakan Anda baca sendiri. Kemudian driving force for informatika kesehatan untuk public health practice itu ada beberapa. Pertama adalah berkaitan dengan reformasi kesehatan masyarakat yang mencakup tentang bagaimana information dan intensive domain ya, kita berubah menjadi paradigma data dan informasi kesehatan itu yang memang efisiensinya berbasis elektronik ya. Kemudian yang kedua perubahan sudut pandang kuratif menjadi preventif. Nah ini domain yang memang cukup fundamental. Yang ketiga adalah bagaimana kita melakukan semacam penyesuaian tentang bagaimana kemajuan teknologi informasi ya, yang baik itu yang nantinya lebih untuk menunjang kegiatan pekerjaan kita lebih efektif dan efisien. Nah ini beberapa contoh kegiatan. Misal kita membutuhkan database riwayat imunisasi ya. Kenapa? Karena siapa tahu untuk sebagai reminder ya untuk boosting atau booster imunisasi pada anak-anak dengan risiko yang tinggi. Sehingga ketika e-health itu diterapkan, maka setiap anak itu memiliki riwayat kesehatan yang terekod dengan baik. Dimanapun dia melakukan imunisasi, itu semua catatannya yang lampau bisa kita detect ya. Tentunya untuk anak-anak tertentu yang memang memiliki risiko tinggi ya, ada beberapa booster yang harus diberikan pada kondisi tertentu dan juga tidak harus diberikan pada kondisi tertentu. Nah itu yang memang harus kita lihat juga. Kemudian pemanfaatan ini dalam konteks surveillance ya, bagaimana optimalisasi data elektronik dan juga deteksi dini. Kemudian bagaimana optimalisasi data kesehatan berbasis spasial atau GIS ya, Geographical Information System, atau perencanaan tata kota. Misalnya di kota X karena dia memang pandemi DB gitu kan, kita bisa lihat di situ kita bisa petakan beberapa wilayah memang termasuk zona merah untuk DB, terutama di daerah-daerah pemukiman yang memang cukup padat ya. Nah dengan kita melakukan pemetaan seperti itu, kita akan tahu untuk ke depan memang wilayah-wilayah tertentu yang dia masuk di peta geografik kita itu zona-zona merah ya, harus kita berikan semacam tindakan-tindakan yang memang harus khusus ya. Nah ini merupakan e-health komponen berdasarkan pada konsep WHO ITU 2012 ya, yang diterbitkan. Ini merupakan National E-Health Strategy Toolkit ya untuk negara-negara berkembang ya. Kalau kita lihat e-health komponen di sini yang paling awal adalah payung hukumnya adalah adanya leadership and governance ya, bagaimana pola kepemimpinan, dukungan pemerintah dan juga lebih ke bagaimana komitmen untuk menaungi atau mengimplementasikan e-health itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah yang di sini pilar-pilarnya yang di samping ini adalah
pilar strategi dan investment ya, bagaimana strategi itu diterapkan, apakah ada roadmap, kemudian renstra dan sebagainya, dan juga investasi ke depan berkaitan dengan ini itu bagaimana. Kemudian workforce, ketersediaan sumber daya ya, baik itu sumber daya manusia dan juga sumber daya berkaitan dengan teknologi itu sendiri. Apakah itu berkaitan dengan hardware dan jaringan dan seterusnya. Kemudian pilar yang ini adalah legislation dan juga policy dan compliance. Bagaimana policy making, kemudian juga adanya Permenkes, undang-undangan, kemudian juga dukungan-dukungan yang berbasis pada legality terkait implementasi IHED itu juga penting sekali ya. Kemudian baru yang ini adalah komponen-komponen yang memang kegiatan IHED itu sendiri adalah service and application-nya, bagaimana IHED nanti apakah apa saja service atau layanan yang nanti bisa di cover di dalam IHED dan juga bisa dikembangkan dalam bentuk aplikasi. Kemudian bagaimana konteks standarisasi dan interoperability system. Nah ini penting karena kalau kita berbicara tentang IHED dalam konteks nasional, kita juga berbicara tentang bagaimana standarisasi data itu dibangun sehingga memungkinkan terjadinya interoperability atau data exchange antar institusi. Kemudian infrastruktur itu sendiri ya, baik itu hardware dan juga jaringannya. Nah ini merupakan IHED landscape in Indonesia ya, mengadopsi pada IHED WHO itu tadi. Kita lihat di sini leadership governance itu ada di ditetapkan pada Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Kominfo ya. Ini di sini leadership governance-nya ada beberapa kementerian. Kemudian strategi dan investmentnya di sini ada nasional strategi sampai 2015 dan terakhir 2019 ya. Kemudian ada HIS roadmap atau SIG ya, roadmap SIG. Kemudian ada budgeting dan ada riset berkaitan dengan teknologi, public policy dan financing dan juga etiknya. Kemudian service application-nya di sini ada beberapa, ada IHED application, ada MUH berbasis distrik yang sering kita kenal dengan istilah DIS ya, District Health Information System ya. Kemudian ada pilot project di beberapa tempat berkaitan dengan telekardiologi, e-health dan juga e-referral dan seterusnya. Kemudian saat interoperability yang digunakan ada HDD versi 1, adopsi 9 standar dari ISO, kemudian National ID, Web Service Center for Health Data, Information ISO dan lain-lain ya. Kalau yang lain-lain itu ada medis bisa menggunakan pendekatan ICD, kemudian ada I7, LOINS dan standar NIC, NOC dan seterusnya. Kemudian infrastruktur, di sini ada beberapa infrastruktur ya yang digunakan baik di distrik, kabupaten, kota, kantor dan juga public hospital ya. Kemudian legislation, di sini ada beberapa peraturan yang kita gunakan. Salah satunya yang sudah ada ya e-kesehatan nasional, itu sudah ada Permenkes tentang e-kesehatan nasional. Itu bisa Anda pelajari tentang bagaimana konsep IHED yang diimplementasikan di Indonesia. Kemudian workforce, di sini ada misal Center of Excellence HIS, Continuing Professional Development Office itu sendiri, ada pengembangan pelatihan kolaborasi ya, ada HIMSS Health Information Management System, ada health informatics, biomedical engineering dan medical record ya, atau rekam medis ya. Ini merupakan kolaborasi dari beberapa profesi ya. Kemudian ada networking asosiasi, kemudian conference on health informatics. Ini sudah cukup banyak sekali konferensi health informatics di negara kita yang memang digunakan untuk membahas atau memberikan masukan berkaitan dengan IHED ini sendiri. Kemudian available function cost, ada medical record, statistik dan juga informatik ya. Kemudian fungsinya ada berkaitan dengan IHED informatik dan prosesnya. Ya, saya kira itu pengantar tentang konsep IHED itu sendiri. Silakan nanti Anda pelajari. Kemudian Anda juga bisa search referensi tentang
permen tentang kesehatan nasional. Nah, itu juga dijelaskan secara gamblang bagaimana perspektif atau strategi dari pemerintah untuk menerapkan elektronik kesehatan di negara kita. Saya kira itu, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.